Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kembali lagi dengan saya, tapi kali ini kita akan membahas tentang otomotif sensor dan aktuator. Mungkin langsung disimak saja videonya ya untuk kejelasan lebih lanjut tentang sensor dan aktuator ini. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rastia dengan NIM 2210268. Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2022 dari Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Mungkin langsung masuk ke slide berikutnya, yaitu penjelasan tentang sensor dan aktuator. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sensor. Jadi sensor itu apa sih? Sensor adalah komponen sistem yang memberikan masukan yang memungkinkan komputer atau ICM untuk melakukan operasi yang membuat sistem ini berfungsi dengan benar. Dalam kasus sensor kendaraan, biasanya tegangan ini diwakilkan oleh prosesor komputer. Jika voltage atau voltase ini salah, prosesor mungkin akan menganggapnya sebagai input yang tidak valid, lalu mencatat kesalahan. Tapi sensor dapat didefinisikan sebagai alat yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal elektronik. Dengan kata lain, sensor berfungsi sebagai antarmuka antara dua fisik dan digital yang menyediakan informasi tentang parameter lingkungan yang dapat diukur dan dianalisis. Bisa dilihat teman-teman, ini ada type of sensor used. Nah, ini ada berbagai macam sensor di kendaraan. Yang pertama ada mass airflow rate atau bisa disebut juga MAF. Yang kedua ada exhaust gas oxygen concentration, possible heat. Yang ketiga ada throttle plate angular position. Yang keempat ada crankshaft angular position atau RPM. Yang kelima ada coolant temperature. Yang keenam ada intake air temperature. Yang ketujuh ada manifold absolute pressure atau kita biasa sebut MAP. Yang kedelapan ada differential exhaust gas pressure. Yang kesembilan ada vehicle speed. Lalu yang terakhir ada transmission gear selection position. Mungkin kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada mass airflow atau MAF rate. Nah, sensor MAF itu apa sih? Nah, sensor MAF adalah sensor yang mengukur aliran udara. Nah, jadi sensor aliran udara ini digunakan pada engine dengan injeksi bahan bakar elektronik multiport. Hal ini dikarenakan jumlah bahan bakar yang disalurkan oleh sistem EVI dikontrol oleh komputer yang menghidupkan dan mematikan injektor bahan bakar. Nah, sensor aliran udara ini juga terus memberitahu komputer tentang seberapa banyak udara yang ditarik ke engine melewati pelat katup gas. Nah, masukan ini beserta informasi dari sensor lainnya memungkinkan komputer menghitung berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Jadi komputer kemudian menambah atau mengurangi durasi injektor. Ini mengurangi waktu aktif untuk memberikan rasio udara atau bahan bakar yang benar. Nah, mungkin ada dua jenis dari MAF ini. Yang pertama ada fan type airflow rate sensor, yang kedua hot wire type airflow rate sensor. Nah, kita masuk ke position sensor. Nah, ini umumnya sensor kecepatan dengan prinsip kerja yang berbeda yang digunakan untuk mendeteksi posisi parameter yang berbeda. Yang pertama ada parameter yang diukur, yaitu ada crankshaft position sensor, camshaft position sensor, terus ABS well sensor, vehicle speed sensor. Lalu ada working principle use. Prinsip kerja yang digunakan, yang pertama ada tipe magnetic reluctance, yang kedua ada Hall effect Hall, yang ketiga ada optical type. Nah, jadi crankshaft position sensor ini adalah komponen yang digunakan untuk atau
komponen yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan poros engkol. Nah, informasi yang digunakan oleh sistem manajemen engine untuk mengontrol pengaturan waktu sistem pengapian dan parameter engine lainnya. Oke, lalu ada throttle position sensor di mana saat engine dalam keadaan idle, pembersihan gas buang di silinder itu jadi kurang baik. Hal ini berdampak pada pengenceran, jadi si campuran tuh jadi encer, campuran bahan bakar dan udara. Terus ECU harus mendeteksi saat gas dalam posisi idle sehingga perubahan rasio udara bahan bakar dapat terjadi untuk memastikan bahwa engine terus berjalan dengan lancar. Lalu pada beban engine penuh dan gas penuh, campuran rasio udara dan bahan bakar perlu diperkaya sehingga ECU juga memerlukan sinyal untuk menunjukkan bahwa gas sudah terbuka penuh. Lalu ada temperatur sensor. Nah, perangkat yang umum digunakan untuk mendeteksi suhu biasanya adalah termistor. Nah, termistor yang menggunakan konsep koefisien suhu negatif. Jadi sebagian besar konduktor listrik memiliki koefisien suhu positif. Hal ini berarti bahwa semakin panas konduktor berarti semakin tinggi resistansi listriknya. Lalu ada termistor ini beroperasi secara berbeda. Maksudnya, resistansinya semakin rendah saat suhunya meningkat, dan ini merupakan karakteristik bahan semikonduktor. Lalu ada manifold absolute pressure atau biasa disebut juga MAP. Nah, MAP sensor ini merupakan beberapa konfigurasi sensor MAP telah digunakan dalam aplikasi otomotif. Nah, sensor paling awal berasal dari konsep instrumentasi kedirgantaraan, tetapi ini terbukti lebih mahal daripada yang diinginkan untuk aplikasi otomotif dan telah diganti dengan desain yang lebih hemat biaya. Menarik untuk dicatat bahwa tidak ada sensor MAP yang digunakan untuk mengukur tekanan manifold secara langsung, tetapi mengukur perpindahan diafragma yang dibelokkan oleh tekanan manifold. Nah, rincian perpindahan diafragma dan pengukuran perpindahan ini bervariasi dari satu konfigurasi ke konfigurasi lainnya. Oke, lalu ada lambda sensor atau exhaust gas oksigen sensor, kita singkat jadi EGO. Nah, agar katalis emisi gas buang dapat beroperasi dengan benar, jadi rasio bahan bakar dan udara itu harus tetap dijaga agar mendekati 15:1 berdasarkan massa. Nah, sensor oksigen ini yang membantu ICM untuk menjaga rasio bahan bakar dan udara agar selalu dalam batas yang diperlukan. Sensor EGO ini terus memantau kandungan oksigen dan gas buang, dan dengan demikian rasio dari bahan bakar dan udara ini pada saluran masuk engine selalu dalam persentase oksigen yang akurat saat memasuki silinder engine. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang aktuator. Jadi aktuator itu apa sih? Aktuator pada engine adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan fisik yang diperlukan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam bidang otomotif ini. Nah, aktuator ini dapat didefinisikan sebagai perangkat yang mengubah energi dari sumber listrik, hidraulik, pneumatik menjadi gerakan mekanis. Nah, dalam konteks engine berarti aktuator ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem kontrol dan komponen mekanis, memungkinkan untuk engine ini beroperasi atau berfungsi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh ECU. Nah, di sini dijelaskan perangkat aktuator itu ada seperti injektor bahan bakar, koil pengapian, terus modulator ABS, terus komponen lainnya yang dioperasikan oleh output dari ICM.
Aktuator biasanya mengandalkan salah satu dari dua perangkat listrik. Biasanya dioperasikan oleh solenoid atau motor listrik. Nah, aktuator yang dioperasikan oleh solenoid biasanya dikontrol dengan salah satu dari dua cara. Salah satunya adalah metode siklus kerja, di mana solenoid ini dinyalakan selama persentase waktu yang tersedia, di misalnya dari 20 atau 80%. Lalu ini berarti bahwa pulsa dengan lebar yang bervariasi dapat digunakan untuk memberikan hasil yang diinginkan. Metode kontrol solenoid lainnya dikenal sebagai modulasi lebar pulsa atau PWM. Di sini arus solenoid dinyalakan dan dimatikan pada frekuensi yang berubah sesuai dengan kebutuhan pengoperasiannya. Di sini juga dijelasin aktuator yang menggunakan motor listrik. Motor listrik yang digunakan dalam aktuator dapat berupa motor stepper atau motor DC, magnet permanen reversible. Nah, motor stepper dapat dibuat untuk menyediakan gerakan kecil pada katup dengan mengalirkan arus listrik. Beberapa motor stopper ini juga stepper berputar 7,5 derajat per langkah, yang berarti bahwa satu putaran penuh poros motor itu berarti memerlukan 48 langkah. Bentuk umum dari motor stepper menggunakan dua set lilitan. Nah, arus dalam satu set lilitan ini menggerakkan poros motor ke depan, dan ketika dimatikan dan arus diberikan ke set lilitan lainnya, poros motor berputar ke arah sebaliknya. Ini berarti bahwa kontrol akurat atas posisi katup dapat dicapai dengan komputer kontrol menentukan posisi katup dengan menghitung jumlah pulsa yang diberikan ke lilitan motor stepper. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke ECU. Dari tadi kita ngomongin sensor, terus ngomongin aktuator, tapi nggak afdol kalau kita nggak ngomongin si ECU ini sebagai prosesor. Nah, ECU ini adalah komponen paling penting dalam sistem elektronik di kendaraan, yang berfungsi sebagai otak. Kenapa disebut otak? Karena si ECU ini tuh yang mengelola dan mengontrol berbagai macam fungsi dalam kendaraan. Nah, atau ECU ini dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik komputer yang terintegrasi dalam kendaraan untuk mengontrol satu atau beberapa sistem listrik. Nah, setiap ECU memiliki mikroprosesor dan perangkat lunak yang tertanam yang memproses data dari sensor-sensor di seluruh kendaraan untuk mengoptimalkan kinerja engine dan sistem lainnya. Nah, oke teman-teman, di sini ada bagian-bagian dari ECU. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU, CPU. Nah, yang kedua ada input dan output device. Yang ketiga ada memori. Yang keempat ada program. Yang kelima ada a clock for timing purpose, jam untuk keperluan pengaturan waktu. Lalu ada pemrosesan data, merupakan salah satu fungsi utama yang dilakukan komputer. Nah, data dalam istilah komputer ini adalah representasi fakta atau ide dengan cara khusus yang memungkinkan digunakan oleh komputer. Dalam kasus komputer digital, biasanya berarti menggunakan data biner, di mana angka dan huruf yang direpresentasikan oleh kode terdiri dari 0 dan 1 saja. Antar muka input dan output memungkinkan komputer untuk membaca input dan membuat output yang diperlukan. Nah, oke, mungkin tadi pembahasan mengenai sensor, aktuator, dan ECU. Sekarang waktunya saya pamit undur diri karena pembahasan sudah selesai. Mohon maaf bila masih ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.